Anda tahu KC yang terakhir itu tanggal 13 Maret kalau tidak salah. KC yang massal ya. Artinya setelah itu saya agak cemas apa ada efek-efeknya, ternyata tidak ada juga. Jadi sebenarnya kita itu betul-betul berada di antara ada dan tiada. Dianggap nek orang nggo masker engko ngerasa gek-gek ono, nek sing nggo masker gek-gek jane ora ono apa-apa, kan gitu kan, seperti yang saya bilang awal tadi. Dan kita semua tahu pada dasarnya kan virus itu kan tidak terbatas. Kowe menghirup udara itu ya menghirup virus semuanya. Di dalam diri kita juga penuh virus-virus yang bermacam-macam. Jadi Allah itu begitu detailnya. Jadi ya dzal adli wal qisti luar biasa. Sebenarnya sejak dulu kita juga sudah bergaul dengan virus yang bermacam-macam. Bukan mungkin ada gejala atau tingkat dramatisasi sedemikian rupa, apalagi ditunggangi oleh ambisi-ambisi kapitalisasi. Ya, tetapi untuk itu kita tetap harus berpijak pada pengetahuan medis yang seksama. Nah untuk itu saya kira Yoyo yang harus menjawab karena dia petugas kesehatan. Matur nuwun, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aja. Satu hal, mungkin bu ahli virus atau ahli apapun, misalnya ada yang ngomong tentang ahli virus, nggak saya izin. Membukti nilai so ngatasi ngomong ahli virus. Ya, nah, asumsi itu membuat kita, benar kata Cak Nun, ini masih goib semua. Dalam hal ini kalau saya punya pendapat sendiri, saya bukan ahli virus. Nek neng Aceh pelem iki uleren, ora sanggo pelem saka Aceh, pelem neng kene melu uleren. Nek neng Wuhan mutasi, saya pikir semua virus di dunia yang sama mesti mutasi. Rasa ngomong sekondi, cuma yang jadi masalah menurut Dr. Free, strainnya beda, keluarganya beda, keganasannya beda. Di Eropa lebih ganas, di sini mungkin tidak lebih ganas. Nah itu kita cuma ada 8 ya. Jadi ada corona Amerika, corona Jepang, corona Wuhan, corona Maknya dan lain sebagainya, ada 8, mungkin 9 plus Maknya ya. Itu terus bermutasi dan itu tidak ada endingnya namanya virus. Nah tapi kalau berkaitan shortcut langsung ke rapid test itu screening. Cuma saya juga pelaku untuk ketika ada kasus kemudian saya tracing dengan tim, dan kita jadi saksi nyata bahwa yang kita duga A bisa jadi B, bisa jadi Z. Nah itu macam-macam. Jadi sifatnya screening. Namanya screening itu ketika Anda dicek tensinya 100-200, nggak bisa dikatakan Anda hipertensi, harus dianalisa lagi. Nah analisa lagi itu bukan rapid test tapi ke PCR atau swab. Nah jadi screening yang jadi masalah ketika screening itu diumumkan oleh media, itu yang jadi masalah. Suatu tempat gini positif padahal masih reaktif. Yang ngomong positif kan istilahnya masyarakat, media. Sebenarnya kita medis ya reaktif dan non reaktif. Nah reaktif dan non reaktif itu macam-macam nanti. Bisa dia pernah kena tipes, bisa kena apa-apa. Tapi yang namanya screening ya mas, yang namanya screening itu yo dikebiau ya ditampung dulu. Yo nek DE ora, nek DE iya. Makanya terus disuruh isolasi dan lain sebagainya. Itu protokol seperti itu memang kalau dalam ilmu surveillance ya. Jadi ini dunia sekarang ini yang bekerja keras sebenarnya bukan hanya banyak orang ilmu kesehatan itu banyak, tapi yang bekerja keras ini para surveillance, karena dia ke lapangan, ke pelosok-pelosok dan lain sebagainya, dan mereka nggak tampak jasanya dilihat orang. Nah orang-orang surveillance ini bekerja keras untuk mencari tracing, misalnya kayak supplier ikan di gunung gitu, dicari mas, betapa sulitnya mencari tracing satu kasus, karena dia orangnya kemana-mana itu kan dilacak, maka di anamnese, diwawancarai dia kemana. Nah yang jadi masalah ketika seperti itu harusnya belum bisa itu diberitakan. Di kasus di Puskesmas saya tidak pernah dengar tuh ada di daerah tempat saya Sedayu Argodadi 24 keluarga diisolasi karena jadi tracing kontaknya satu orang positif. Kami punya kebijakan lokal untuk ojo nganti metu media karena nanti menambah horor.
Nah, yang jadi masalah sekarang ini, Cak, sebenarnya corona kalah ganas dengan horornya, gitu, horor di media. Coba kalau tempat saya diberitakan, satu, efeknya itu orang menjadi takut, yang kedua, orang setempat di situ nanti jadi di stigma. Aja cedak karo wong kae, ono kasus. Itu pun di internal mesti terjadi stigma. Tapi nggak apa-apa, yang penting tidak keluar melewat media. Nanti di media nih beritanya Kecamatan Sedayu di karantina. Bayangannya uang tutup rapet gitu. Enggak, padahal meng pirang 24 KK dalam satu RT. Jadi kayak berita misalnya Surabaya Abang Ireng, Abang Ireng apa? Ireng. Terus saya lihat berita lah kayak yang lampu merah, nang traffic light sih klonga sih celinga-celingu sih ceria-ceria ngono kok. Artinya kadang berita itu jangan disangkut pautkan dengan fakta yang ada di kami gitu. Nah, berkaitan dengan rapid test memang ada wacana nggak valid dan valid, saya nggak tahu karena kita hanya petugas. Pokoknya ono barang kita rapid. Dalam hati kecil saya yo saya mengatakan yo gitu loh. Karena memang faktanya misalnya ada satu orang positif. Nah, ini yang fakta juga Cak. Di tempat saya ini agak lokal ya. Ada satu positif, baru ini vaporan bareng. Bayangke iki wong positif vaporan bareng. Wong 10 sing vaporan kuwi sing terlacak wong 6. Sing 4 ra ngaku. Angel to kuwi untuk mau ngaku mosok dijeblas-jeblas ndasi ben ngaku ya ora to. Kita ndak punya kekuatan hukum untuk itu. Dari 10 itu ndak ada sama sekali yang tertular. Artinya kebal toh, Mas. Nah, saya percaya dengan itu. Maka fakta bahwa belum tentu orang yang vaporan ini bayangke ya vaporan bareng orang bareng satu vapor tinggal uang 10 ya idune wis orang ming ambung-ambungan tuh idunya ikut ketelan oleh si temennya tuh, tapi tidak ada yang terpapar gitu. Artinya faktanya bahwa masih lebih banyak orang yang kebal terhadap, tidak tahu di luar kok nggak pernah ada wacana bahwa manusia kebal terhadap corona kan di media gitu toh. Jangan beranggapan bahwa Anda kebal gitu toh. Jadi dipaidu. Tapi kenyataannya mestinya orang kebal. Kalau dia sakit mesti dicek akan reaktif, tapi ternyata tidak. Setelah 10 hari kemudian tetap tidak. Nah, rapid test memang hubungannya dengan imun yang tercipta adalah 7 hari setelah dia terpapar. Lah kapan terpapar kan nggak tahu. Makanya sekarang ada wacana, Cak, neng bandara harus rapid test. Ada fakta enggak muncul data bahwa yang sudah di rapid test kemudian dia ternyata ke kampungnya pulang ternyata dia positif? Juru apa gunanya rapid test ini? Makanya saya kalau di tempat saya walaupun saya wong pemerintah yo, nek ono misalnya anjuran harus rapid test, saya ngomong rasa rapid test enggak wedi dhewe. Wis meneng wae isolasi nang omah rasa dolan-dolan. Itu aja, yang penting isolasi, tidak bersinggungan kemana-mana. Aslinya kalau setiap orang bisa membatasi diri kepada orang lain, nggak perlu isolasi, Mas. Sing jadi masalah kan banyak orang dablek. Dan data di lapangan mungkin wong dablek jarang terpapar. Wong dablek, gitu. Kayak pengadeng dalan. Sekarang saya tanya, di kampung ada yang positif? Ada nggak di sini yang kampungnya ada yang positif? Nggak ada ya. Jursing positif wong di toh. Artinya saya masih yakin masih banyak orang sehat di antara dengan perjalanan penyakit sudah sepanjang ini masih banyak yang sehat. Cuman ada wacana orang OTG itu orang tanpa gejala dia carrier. Nah itu yang diwajibkan pakai masker. Itu aja. Jadi nyun sewu Pak Maskun, saya tidak sakit hati jenengan ngomong gitu enggak. Saya itu separuh tidak ada di sana, separuh juga tidak ada di sini. Saya sendiri menjerit-jerit dalam hal ini karena banyak sekali keputusan itu diambil oleh orang-orang fobia, orang pinter tapi fobia ini ambil keputusan mesti ngono kae. Artinya kudune jarak dua apa istilahnya Cak Wicak. Misalnya kudune 1 meter tapi terus orang fobia dia ahli terus nggawe kesimpulan 1,5 meter. Terus fobia ahli yang lainnya ngomong 2 meter. Terus fobia yang selanjutnya 3 meter, 4 meter. Nah, akhirnya itu para ahli yang fobia itu akhirnya membuat
membuat wacana-wacana podo karo jam piro berjemur toh, sama toh, seperti itu. Terus virus di pakaian berapa jam, itu juga wis rasa mikir kui, yang penting cuci tangan. Nah, gitu. Terus berkaitan dengan masker, saya setuju Pak Pri. Nek wis jarake 1 meter lebih, masker agak longgar. Karena teorinya droplet ludah kita. Kalau ada orang 1 meter ludahnya masih nempel di wajah temennya, berarti ngomongnya bengok-bengok gitu loh. Nah kalau 1,5 meter 2 meter tuh protokol nggih wong sini ngomong bengok-bengok gitu. Kalau ngomongnya bicara biasa saya kira enggak. Nah ketika batuk piye lah, kan ada etika batuk. Terus batuknya kena badan kita loh, kan nek tekan ngomah ganti baju, terus cuci tangan. Sebenarnya protokol itu sangat sederhana. Jadi horor ketika mau keluar kota harus rapid test. Nah itu yang jadi horor. Jadi seperti itu Mas ya. Jadi rapid test itu screening, bukan alat tinggu memastikan, enggak. Yang salah adalah masih screening kok diumumke, ya itu aja. Harusnya data itu kalau di tempat, makanya saya bingung kok data itu bisa keluar ya, yang reaktif non reaktif itu private itu. Saya di Puskesmas enggak boleh ada orang tanya itu kecuali kepala dengan petugasnya yang jadi humasnya. Nanti yang tanya enggak boleh. Setelah swab keluar baru diumumkan lewat satgas masing-masing desa. Makanya kok bisa berita seperti itu saya juga bingung. Digawe cen menghororkan kita biar kita jadi panik atau nggak ngerti maksudnya apa. Tapi yang fakta kami, data kalau masih reaktif non reaktif nggak diumumkan. Yang diumumkan ketika hasilnya sudah pasti swab. Ya saya kira itu Cak. Matur nuwun, ada kurang lebihnya saya mohon maaf.